paling tidak ada 3 alasan kenapa saya nggak terlalu suka sama teori inner child. Cek bumper dulu yuk. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Sebelumnya, saya sebenarnya nggak suka itu sama teori inner child. Itu adalah teori yang baik. Saya bahkan beberapa kali membuat kelas bertemakan inner child. Kalau masih ada yang bingung, inner child itu apa? Dia adalah sebuah konsep atau sebuah teori di mana ada diri kita di masa kanak yang masih berada di saat ini, di tubuh dewasa. Diri kita di masa kanak itu bisa berupa anak yang terluka, tersakiti, kesepian, sendirian. Bisa juga anak yang bebas, gembira, bereksplorasi. Intinya ada anak di dalam diri kita. Yang mana sebenarnya teori ini atau konsep ini mengandung nilai benar yang baik. Karena benar bahwa dalam proses tumbuh kembang, pola asuh itu sangat penting. Bagaimana seorang anak diasuh, dididik, itu akan mungkin berdampak sangat panjang atau mungkin bahkan seumur hidup. Pada beberapa konteks mungkin seumur hidup. Sehingga seorang orang tua atau sepasang orang tua butuh mempertimbangkan dengan sangat baik, berlatih dengan sangat baik, atau belajar dengan sangat baik untuk mengasuhnya. Walaupun tentu saja kita hidup di dunia yang tidak ideal, sehingga tidak mungkin ada orang tua yang sempurna. Jadi kalau ada parents yang nonton ini, tenang aja, memang nggak ada orang tua yang sempurna. Selama kita good enough, cukup baik. Sebenarnya baik. Nah, kenapa teori ini juga bagus? Karena dia menggambarkan banyak dinamika bagaimana kepribadian kita tuh terpengaruh dengan diri kita di masa kanak atau pola asuh di masa kanak. Katakanlah seorang anak yang sering dikritik tapi kurang diapresiasi, sangat mungkin tumbuh dewasa menjadi seseorang yang minder atau haus akan pujian atau terus-menerus berprestasi tapi tidak pernah merasa puas akan dirinya. Misalnya demikian. Atau jika seorang anak kecil tumbuh dalam lingkungan yang tidak bisa diprediksi, orang tuanya gampang marah, meledak-ledak, maka sangat mungkin dia tumbuh dewasa menjadi orang yang serupa. Gampang marah, meledak-ledak, orang nggak bisa memprediksi emosinya dia. Atau mungkin ketika seorang anak kecil tumbuh sebagai anak yang sering sekali dibanding-bandingkan, sering sekali kemudian dituntut untuk menjadi sempurna, maka sangat mungkin dia akan tumbuh dewasa menjadi seseorang yang takut akan kegagalan, mengejar kesempurnaan, padahal sempurna kan nggak ada ya. Nah, itu pula yang menarik. Dia menggambarkan dengan sangat apik bagaimana proses tumbuh kembang bisa berpengaruh pada saat ini, dan tujuannya sebenarnya ini. Dan ketika kita mengenali di mana ada sisi-sisi anak kita yang di dalam diri kita yang belum tumbuh dewasa dengan sempurna atau merasa tidak terasuh dengan baik, maka tugas kita sebagai orang dewasa saat ini, saya dan Anda sebagai orang dewasa yang utuh, adalah untuk mengasuh sisi-sisi diri kanak tadi yang terluka. Jadi konsep inner child ini sebenarnya sangat baik karena tujuannya awalnya untuk mengetahui bagian mana dari diri kita yang masih nggak nyaman nih, dan digunakan untuk mengasuh ulang batin anak-anak kita di saat ini. Sebenarnya sampai sini nggak ada masalah sama sekali. Tapi kemudian, nah ini yang jadi masalah. Tapi kemudian banyak campaign, tulisan, atau bahkan diskusi tentang inner child yang kelihatannya melebar nih konteksnya. Dan paling tidak, saya menemukan 3 hal yang saya nggak nyaman di dalam konteks diskusi, bahasan tentang inner child ini. Yang pertama dulu, apa yang saya nggak suka dari bahasan atau konsep atau dinamika diskusi tentang inner child ini. Yang pertama, dia mengabaikan salah satu faktor, atau banyak orang dalam diskusi inner child mengabaikan salah satu faktor yang nggak kalah pentingnya, atau beberapa faktor yang nggak kalah pentingnya. Contoh, genetik. Contoh, penyakit medik dan penyakit fisik. Contoh, struktur sosial yang melingkupi keberadaan seorang individu atau sepasang orang tua yang menjadikannya mendidik dengan cara-cara seperti itu, atau sejarah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa seorang orang tua mendidik dengan cara seperti itu pada zamannya. Ada banyak faktor kenapa genetik, penyakit memainkan peranan dalam tumbuh kembang seseorang. Ada studi yang menarik. Ini studi penelitian udah lama banget. Jika ada twin atau anak kembar yang kemudian diadopsi di 2 keluarga yang berbeda, kemudian
dalam perkembangannya, tentu saja dua keluarga berbeda ini punya pola asuh yang berbeda ya, karena berjarak jauh. Kemudian dalam perkembangannya, kedua anak ini dibandingkan kepribadiannya. Ternyata sebagian besar dari anak-anak kembar yang terpisah pengasuhannya ini, kepribadiannya serupa. Sekalipun tidak dalam lingkup pengasuhan yang sama. Ini menunjukkan fakta yang sangat menarik sebenarnya, bahwa sebagian dari kepribadian kita atau sebagian dari cara kita merespon realita atau sebagian dari diri kita ini dipengaruhi oleh genetik. Tidak semata-mata semuanya adalah pola asuh gitu. Nggak semata-mata seperti itu. Benar, pola asuh sangat penting. Saya nggak bilang genetik lebih penting daripada pola asuh, nggak gitu. Tapi mencerabut salah satu faktor dan kita hanya meng-highlight bahwa ini adalah satu-satunya faktor, itu nggak terlalu tepat juga. Karena bisa saja pola asuh yang sama menjadikan respon orang yang berbeda. Karena dia ada di tubuh yang berbeda, dengan gen yang berbeda, dengan penyakit yang berbeda, dengan sistem yang sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Itu pertama. Ada faktor-faktor yang tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi ini. Yang mana itu wajar aja sih. Karena ya masa dibahas semua, kalau dibahas semua jadinya kuliah kan ya. Jadi walaupun ini yang pertama yang mengganggu, sebenarnya saya bisa pahami. Namun kemudian, karena adanya ketimpangan faktor-faktor yang tidak dibahas ini, saya percaya psikolog dan psikiater paham faktor ini. Jadi sekalipun mereka diskusi cuma satu aspek, sebenarnya di kepala mereka tuh luas. Namun yang menangkap adalah beberapa orang yang awam dengan tema-tema kesehatan jiwa, sehingga seakan kisahnya tuh cuma itu tuh. Pola asuh, inner child, seakan cuma itu. Dan ini membawa pada konsekuensi yang kedua. Konsekuensi kedua tuh kayak gini. Sebuah teori punya keterbatasan konteks. Sehingga narasi yang dibangun dalam sebuah teori terbatas juga dalam konteksnya. Bahasa sederhananya kayak gini. Karena kita percaya bahwa keseluruhan aspek ini yang mempengaruhi adalah inner child, bukan yang lain, atau bukan genetik, atau bukan konteks budaya, atau bukan konteks sosial, atau pokoknya terlepas dari itu semua, hanya inner child dan pola asuh, maka narasi yang kita ciptakan di pikiran kita akan sesuai dengan konsep inner child. Maksud narasi itu kayak gini. Bisa saja kemudian dalam perkembangannya kita membangun ulang narasi dengan kalimat-kalimat, seandainya dulu orang tua saya enggak penuh kritik, mungkin saya sekarang, gitu misalnya. Ada narasi-narasi yang kita bangun. Seandainya dulu mereka enggak banding-bandingin saya sama anak tetangga, mungkin saya sekarang. Seandainya ada narasi yang dibangun dalam sebuah konsep yang tampaknya tidak menggambarkan keseluruhan realita. Apakah kemudian yang dilakukan orang tua dengan membanding-bandingkan, lalu misalnya melakukan kekerasan dan lain sebagainya, itu adalah hal yang karena itu konteksnya luas maka itu bisa dibenarkan? Enggak juga. Maksudnya banding-bandingin anak juga nggak enak. Menginvalidasi, mengabaikan, merendahkan, mengecilkan pengalaman emosional anak juga bukan sesuatu yang sehat untuk dilakukan. Apalagi hal-hal ekstrim lain yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Tentu tidak dibenarkan. Namun adalah aspek yang berbeda antara kita tidak membenarkan dengan tidak memahami. Itu dua hal yang berbeda. Kita boleh tidak membenarkan, tapi kita memahami konteksnya secara luas. Sehingga boleh tetap nggak suka sama tindakannya, tapi kita memahami kontekstual. Secara kontekstual, narasi yang kita bangun hanya berdasarkan berfokus pada kesalahan individual, orang tua dalam hal ini, salahnya pokoknya individu orang tua aja, selain abai terhadap faktor-faktor biologis, juga tidak sensitif terhadap respon-respon atau adaptasi orang tua terhadap situasi sosial. Yang mana sangat mungkin itu mempengaruhi betul kondisi pola asuh pada masanya. Kita di 2022 ini hidup dengan sumber daya yang jauh lebih melimpah ketimbang mungkin orang tuamu hidup di tahun 1900-an. Kakek nenekmu hidup di tahun 1800-an. Yang mana perbedaan generasi 100-200 tahun ini sangat signifikan bedanya. Kira-kira 200 tahun yang lalu, katakanlah Indonesia masih berjuang lawan penjajahan Belanda. Nah, katakanlah ada hal-hal yang traumatik yang terjadi di masa lalu. Apakah kira-kira perasaan manusia pada saat itu menjadi hal yang paling utama untuk dirasakan? Enggak. Salah satu mekanisme pertahanan diri ketika mengalami trauma adalah numbness atau memati rasakan emosi. Buat apa memati rasakan emosi? Karena individu harus berfokus pada survival. Mata uang utama seorang individu itu keselamatan, bukan kebahagiaan, tapi keselamatan. Jadi selama seseorang selamat,
maka dianggap sebuah spesies atau seorang spesies itu mengerjakan aktivitasnya dengan baik. Maka dalam kondisi-kondisi trauma di masa lalu, fungsi utama seseorang adalah untuk survive. Emosi bisa diletakkan belakangan. Mari membayangkan dalam setting keadaan seperti itu, kakek nenek Anda mengasuh orang tua Anda. Apa yang orang tua Anda akan pelajari? Pada era-era orang tua Anda, itu krisis moneter masih terjadi, inflasi masih besar, kekerasan mungkin masih ada, sehingga kurang lebih settingnya mulai mereda, tapi masih serupa. Apa kira-kira sistem emosional yang dibangun pada zaman itu? Menjadi masuk akal sekarang, di mana di 2000-an ini, keadaan tersebut sudah tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, kebutuhan yang dirasakan orang tua dan kakek nenek kita mungkin sangat berbeda dengan kebutuhan di era sekarang. Karena sekarang kita sudah survive, penghasilan rata-rata orang Indonesia sudah jauh lebih meningkat, maka kebutuhan kita pun bergeser. Dari kebutuhan untuk sekedar survive selamat menjadi kebutuhan untuk sejahtera. Dan ada perbedaan gap besar antara point of view atau sudut pandang, proses berpikir kakek nenek Anda atau orang tua Anda dengan generasi Anda mungkin. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Dilihat dari setting seperti ini, maka narasi seandainya orang tua saya dulu menjadi tidak relevan. Jangan-jangan bukan orang tua Anda tidak melakukan yang terbaik. Jangan-jangan orang tua Anda melakukan yang terbaik, tapi dalam keadaan yang mustahil. Sehingga mustahil juga seseorang bisa melakukan secara ideal. Kecuali ada kerja keras yang lebih ekstrim atau ada lingkungan yang lebih mendukung. Bagaimana jika setting sosial atau setting budaya atau setting di mana orang tua Anda tumbuh kembangnya dibangun dengan cara demikian membuat mereka menjadi seapa adanya mereka saat ini? Tidak membenarkan, ingat sekali lagi, tidak membenarkan. Tapi kita hanya mendekonstruksi sebuah narasi tentang inner child yang membuat kita berpikir seandainya-seandainya. Yang mana ini mendatangkan masalah ketiga yang sebenarnya ini yang paling saya nggak suka dari bahasan atau diskusi tentang inner child, yaitu blaming, nyalahin. Karena kita nggak ngerti tadi konsep proses tumbuh kembang, pola asuh orang tua kita pun manusia yang dididik dengan caranya dalam setting sosialnya dan zamannya. Dan kita nggak ngerti bahwa ternyata manusia nggak sesederhana satu konsep. Ada banyak konsep yang mempengaruhi diri kita. Ketika kita tidak memahami itu, maka lebih mudah untuk menyalahkan. Ini salah orang tua saya, ini salah lingkungan, ini salah keadaan, ini salah. Yang mana menyalahkan nggak membuat kita pulih. Yang mana sibuk menudingkan jari tidak membuat batin anak di dalam diri kita menjadi pulih. Enggak. Jadi perih iya. Menyalahkan tidak membuat kita pulih. Menyalahkan membuat batin semakin perih. Menyalahkan bukan respon individu yang sehat dan dewasa dalam merespon keadaan. Ingat, sekali lagi tidak membenarkan. Apakah yang orang tua lakukan itu salah? Sangat mungkin salah. Dan sama seperti ketika diri Anda dan saya menjadi orang tua, kita akan melakukan kesalahan. Nggak mungkin nggak. That's very human being. Itulah manusia, melakukan kesalahan. Dan proses pendewasaan menjadikan kita mengenali kesalahan, mampu mengkoreksi, dan mampu meminta maaf. Itu yang menjadikan diri Anda dewasa. Namun salah satu yang mengganggu dalam proses pendewasaan ini adalah menyalahkan. Ketika kita mengenali konsep inner child, mari hindari sebisa mungkin untuk menyalahkan, sibuk menuding, begitu-begitu. Nggak enak. Pertama, nggak enak buat batin. Kedua, nggak enak buat progres perkembangan. Kita nggak akan berkembang dengan menyalahkan. Kenali konsep inner child ini ada untuk membangun diri Anda, bukan menjatuhkan diri Anda. Kenali, tangkap, dan asuh ulang batin Anda. Batin anak yang terluka. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang lembut. Mungkin dengan sekedar mengenali apa yang dibutuhkan. Mungkin dengan sekedar memeluk dia yang sedang sakit, tapi bukan dengan menyalahkan. Nah, itu 3 hal yang saya nggak suka dalam diskusi tentang inner child. Semoga ini bisa jadi bahan diskusi ya di kolom komentar. Buat rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Dr. Jimmy. Pamit. Bye-bye.